Hai Sobat Feby, kali ini kita bersama dengan orang yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita harus perkenalan dulu gak sih? Karena nggak semua mahasiswa di Feby itu kenal sama beliau. Padahal Iya, beliau itu menyimpan segudang emas. Ya, prestasinya banyak. banyak banget. Monggo Pak. Insyaallah. Halo semuanya, assalamualaikum. Eh, Selamat pagi buat teman-teman eh, Feby dan yang lain. Saya di sini Robi dan ditemani dua host yang keren. Ada Mas Kamil dan Mbak Ilmi. Insya Allah kita akan bahas apa ya kira-kira ya? Apa ya? Kita akan Nah, coba lihat nanti ya. iya, kita bersama orang yang sangat tepat untuk bahas ini karena ya kita bisa tahu Pak di ya di lingkungan kita itu mungkin di para pemuda ya di Indonesia kurang motivasi untuk menulis. Betul. Terutama sebagai Oke. mahasiswa kan sudah kewajibannya untuk menulis ya. Ada kewajiban. Ya, Betul. sudah betul. kewajibannya untuk menulis apapun kan Pak ya. Betul. Journaling harian gitu kan. Tapi kali ini kita datangkan Pak Robi karena beliau ini expert nih, aduh. Expert Di Masya bidang Allah. penelitian, Penelitian. buat buku. sampai publikasi banyak Iya. banget. Beliau merupakan dapat peraih dosen dengan publikasi terbanyak di Di Feby. Feby, wah. Keren banget. Oke Pak, boleh diceritakan nggak sih Kebetulan. gimana ceritanya kok bisa suka menulis? Karena kan nggak mungkin jadi penulis terbanyak Iya. kalau nggak suka kan. Betul. Nah, Iya. Oke. Baik, Mbak Ilmi dan Mas Kamil. Jadi kalau awalnya suka nulis ini dari sejak mahasiswa gitu ya. Jadi sejak mahasiswa banyak momen saya terbantukan dalam beberapa hal sebetulnya. Yang pertama karena punya rekanan dari senior yang punya kebiasaan yang sama, jadi membentuk vibe yang positif buat saya secara pribadi. Dan yang kedua ada momen-momen ketika kompetisi menulis itu memberikan insentif buat mahasiswa sehingga memantik, dan itu terus berlanjut kuliah sampai ketika ada momen temu ilmiah baik yang sifatnya regional sampai kemudian nasional, sampai kemudian ada momen setelah lulus di sekolah S1 maupun pasca terus ada kesempatan buat nulis untuk seminar internasional. Itu ada kepuasan tersendiri gitu ya. Dan kadang gini, ada suatu momen ketika kita nggak bisa mencapai sesuatu kok ternyata bisa, terus nggak disangka-sangka itu ada rasa sombong dalam batin sendiri. Oh, ternyata aku Keren bisa banget. gitu. Kepuasan ya, Pak, ya? Iya. Dan itu menjadi apa ya, ruh sendiri biar meningkat kepercayaan diri. Kadang kita nggak bisa ngelihat capaian tapi orang lain yang bisa kemudian menilai, wah ternyata bisa nih. Akhirnya bisa bikin circle, nanti ada komunitas, akhirnya berkembang. Dari situ kemudian saya akhirnya mendapat amanah di UINSA ini. Bukan berarti saya mau mengadop semua sistem yang kemudian sudah pernah saya dapat sebelumnya, tapi akhirnya sedikit demi sedikit saya melihat dengan bahasa saya mata elang tanda petik siapa nih ya teman-teman yang kira-kira sefrekuensi ya. Akhirnya saya coba gitu. Akhirnya saya pantik, saya coba ajak diskusi. Ketika ada momen nanti mereka saya lempar tanda petik buat fight di luar. Ya awalnya sih susah gitu ya. Pak susah Pak, ini nanti teman-teman dari kampus yang besar yang katanya Big Five dan seterusnya, ya sedikit banyak mereka normal sih kalau misalkan nanti bikin ciut nyalinya dan Betul. seterusnya. Tapi dari situ pengalaman mereka mulai terbiasa dan saya ajak begitu. kita juga mau dipantik ya Ilyas Iya, sebenarnya. mau Kita juga. pengen dipantik dan Pak mau dilempar juga dan Pak gitu kan. Itu juga mau nulis ya sebenarnya ya. Iya. Karena gini Pak, terkadang kita Pak Robi kan bilang tadi ceritanya bahwasanya gimana cara dapat motivasi. Nah, Oke. terkadang motivasi aja nggak cukup nggak sih Pak, harus Betul. disiplin. Nah, untuk Betul. menjaga disiplinnya nih, terkadang kayak saya nih untuk motivasi buat apa ya, ikut lomba sesuatu gitu. Terkadang kan saya ikut lomba terus habis itu harus bisa bahasa Inggris, Bu. Tapi sekarang saya itu lemah, saya itu di grammar. Mhm. Nah, untuk belajar grammar kadang-kadang itu motivasi saya itu kan naik turun gitu kan Pak. Nah, untuk menjaga stabilnya itu gimana sih kalau dalam hal Oke. menulis Pak Robi? Oke. Cara menjaga motivasi ya. Jadi sebetulnya sebelum saya menjawab cara menjaga motivasi, mungkin kita perlu cara memulai. Karena memulai itu adalah sebuah tahapan yang di disiplin ilmu apapun, di pekerjaan apapun itu paling susah. Kerja, bisnis,
belajar apapun kayaknya memulai itu paling susah. Tuh. Tapi kalau sudah momentumnya sudah mature gitu ya, sudah mulai stabil, kadang kita tinggal jaga gitu ya. Kalau misalkan orang tua bilang tuh lebih baik menggapai ranking 1 daripada mempertahankan ranking 1 itu. Iya, betul. Secara filosofi itu sebetulnya ya mengajarkan kalau misalkan kita memulai itu susah. Nah, kapan saya memulai? Mungkin saya akan boleh cerita dari menulis yang kemudian bisa dihargai. Iya, boleh. Ketika saya menulis dihargai itu ketika pasca studi S2, kemudian saya mencoba untuk mencari metode aktualisasi. Saya punya unek-unek tapi nggak kemudian bisa dituangkan, itu kayak bisul yang nggak keluar gitu ya, mohon maaf mungkin deh. Jadi rasanya sakit banget. Ya udah, akhirnya saya tuangkan, saya kirim ke surat kabar gitu ya, surat kabar nasional yang bertempat posisinya di Surabaya, tapi ternyata di reject gitu ya. Terus kemudian ada beberapa komunitas yang pernah sudah terbit di surat kabar nasional. Di sana saya pernah melihat di kolom-kolom opini itu nama-nama seperti Pak Yusuf Kalla, kemudian ada Pak Prof Mahfud MD, dan tokoh-tokoh besar lainnya yang kemudian mengupayakan pandangan mereka. Tentu mereka punya segmentasi yang sendiri-sendiri, ada yang politik, ada yang akademik gitu ya. Karena saya sebagai sebagai akademisi, momentum ketika perkembangan ekonomi syariah dan industri halal waktu itu jadi concern saya. Nah, pada saat saya coba melihat tahun 2016-2017, akhirnya saya kirim dengan metode saya sebagai second author, dan nama pertama itu adalah nama kawan saya yang sudah pernah punya publish, sehingga saya akan mencoba menjaga reputasinya, dan saya juga akan menjaga kredibilitas tulisannya karena saya mencantumkan namanya. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua saya ingat itu bulan April 2017 akhirnya terbit. Dari situ saya merasa ketika di kolom opini di halaman 7 atau halaman 8 itu ada 2 penulis, nama atas itu ketika pertama kali ada Pak Gita Wirjawan, nama saya yang di bawah, Anatoni Robi Chandra Yuda, dengan status dosen ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari situ saya kemudian bisa terhenyak gitu Mbak. Dan saya merasa dari momen seperti itu, rasa disiplin kemudian menjaga motivasi itu nggak perlu saya niatkan. Kayaknya ada orang-orang yang sisi eksternal saya itu mencoba mengingatkan. Misalkan dari pihak redaktur, karena mereka sudah mungkin merasa tulisan kami itu sudah layak dibaca secara nasional, sehingga mereka yang justru email, telepon, dan seterusnya. Ada beberapa benefit yang saya dapat. Yang pertama, benefit mungkin saya sudah pernah sampaikan di sebelumnya. Benefit pertama adalah benefit yang material. Saya mendapatkan fee gitu ya. Kalau satu kali publish di artikel nasional, saya boleh nggak sebutkan Boleh, Pak. surat kabarnya ya? Harus flexing ini, Pak. Oke. Surat kabar Republika gitu ya. Republika gitu ya. Kurang lebih total saya sudah pernah terbit di Republika sejak 2017 hingga 2021 dengan total kurang lebih ada 15 sampai 16 publikasi di sana. Satu kali publish, kalau Mbak Mas pengen tahu, itu satu kali publish kita dihargai 750 sampai 800 ribu. Dan saya pernah dalam satu momen ketika satu bulan itu bisa sampai 3 kali terbit. Sehingga sebetulnya secara benefit keuangan mungkin bagi sebagian orang itu dinilai kecil. Betul. Tapi yang non benefit kita mendapatkan pengakuan gitu ya. Contohnya ketika ada momen-momen temu ilmiah di luar, ternyata saya pernah ada yang tanya kemudian, ini Pak Robi ya, ini pernah nulis di bla 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 dan Oh seterusnya. iya, tahu. Ya. Sehingga dan itu momennya di Jakarta, ada temu ilmiah Kementerian Agama waktu itu. Jadi pengakuan hal-hal semacam itu jadi legitimasi yang tanpa kita desain sebelumnya. Jadi yaitu alami gitu ya, jalan sampai kemudian ada momen saya mulai coba nulis di buletinnya itu di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah KNEKS. Barangkali teman-teman belum banyak yang tahu. KNEKS ini adalah semacam lembaga setingkat kementerian langsung di bawah
Wapres waktu itu Pak Mahfud Ma'ruf Amin. Dan saya coba publish di sana, dan momen setelah itu saya mencoba tantangan yang high level gitu ya, higher level, dan itu adalah menulis buku. Nah, dan itu macam-macam itu nanti kalau jadi tantangan tersendiri lagi. Dan sampai pada akhirnya sekarang saya coba banyak menulis di artikel ilmiah, baik yang itu terindeks, tidak terindeks, dan terindeks internasional. Oke, berarti kalau masalah disiplin, Pak Robi ini kayaknya udah dari Udah. kecil udah biasa disiplin Iya, nih, kayak habits ya. udah nggak usah ya, Gitu. ngatur disiplinnya, udah disiplin sendiri nih. Kalau masalah jurnal indeks nih Pak, ini di Scopus udah publish berapa nih Iya, Pak? udah publish Di Scopus berapa? Pak, Kayaknya iya. ini kalau di TikTok itu Pak, kita itu ada jokes anak-anak muda, anak-anak Gen Z ini namanya wajah-wajah Scopus. Oh iya, betul, Nah, itu wajah-wajah Scopus. wajah-wajah dosen yang kayak terlihat wah Scopus. Scopus. Ini bukan hanya Scopus nggak sih Pak? Sinta udah Iya, banyak kan Sinta Pak? banyak. Sinta adalah beberapa. Beberapa nanti udah rentetan. Indeks Sinta itu indeks yang dikeluarkan sama Ristek Dikti gitu ya di jurnal. Dan itu grade-nya mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu kalau misalkan Sinta 2, Sinta 1 sudah top tier, itu setingkat dengan Scopus biasanya, sudah setingkat Scopus Q2, Q3. Kalau Sinta kami mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1 sudah ada, alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman tanya untuk Sinta 1 kami mungkin belum banyak, masih 4 atau 5. Itu sudah banyak Pak, itu sudah banyak. Ya itu sudah banyak Pak. Sinta 1 itu udah. Tapi teman-teman mungkin harus tahu bahwa saya paling jarang, saya tekankan sekali lagi, saya paling jarang untuk sebagai single author, sehingga saya tetap mengajak teman buat collab. Banyak benefit yang saya secara subjektif menilai ini enak nih kalau misalkan bisa ngajak collab. Yang pertama, nanti kalau misalkan mendapatkan mungkin pandangan orang ini baik atau tidak, teman-teman juga dapat pandangan baiknya, penilaian baiknya. Yang kedua, kalau teman-teman sudah mulai terpublish tulisannya, namanya tercantum, mereka sedikit banyak mulai percaya diri dan mulai terbiasa coba buat menulis dan keberlanjutan. Sehingga dalam iklim akademik dan di lingkungan kelas, mudah-mudahan itu sebagai contoh, dan mungkin dosen juga sebagai kapasitas influencer sebetulnya yang betul. bisa memberikan contoh buat teman dan mahasiswanya gitu. Kalau Sinta 4 atau 5, Sinta 2 ya 10 sampai 12. Kalau Sinta 2, kalau yang Scopus yang publis sampai sekarang masih 5 sih, masih 5. Masih Pak. Masih. Masih. Sedangkan itu Jadi Scopus bisa- Pak. Masih dicek nanti di Scopus ID atau di Google Scholar, saya ada semua. Dan memang saya fokusnya di Islamic Economics, Islamic Economic. terus Islamic Finance, kemudian Islamic Microfinance, dan Syariah Fintech. Ya, dan itu memang sejalan ya, linear sama apa yang sekarang sedang saya tulis di disertasi saya. Kalau buku udah berapa nih Pak? Buku ini berapa ya? Belum sampai 2 digit lah, masih 9 mungkin ya, 8 sampai 9 buku. Baik itu yang dipublikasi di penerbit indie lokal maupun yang di penerbit penerbit nasional. Jadi kalau penerbit nasional kami sudah ada yang di Gramedia. Kemudian yang di ID ya beberapa sih. Tapi menarik by the way kalau misalkan soal buku ya, karena memang saya pernah menulis buku dengan teman-teman juga fintech syariah, yang waktu itu kurang lebih kalau nggak salah tahun 2021 saya mengajak beberapa teman dengan lintas angkatan, kurang lebih total ada 15 orang, sampai kemudian akhirnya menyusut tinggal 7 sampai 8 menulis tentang buku fintech syariah, teori dan terapan. Dan kemudian masa pengerjaan, tulis, edit, diskusi, tulis, edit, diskusi, sampai kemudian pakem. Kontennya saya mencoba menawarkan ke teman-teman bahwa ini nanti insya Allah menjadi buku bacaan, bukan buku ajar. Kontennya adalah tentang edukasi, literasi, dan fun fact. Jadi kalau misalkan segmen yang kita tembak ini mahasiswa yang sudah semester agak senior agak susah, jadi yang muda-muda aja.
Karena waktu itu saya melihat tidak terlalu banyak buku tentang fintech syariah. Saya sudah coba cek dan searching gitu ya, sehingga saya menawarkan bagaimana kalau menulis ini. Ternyata memang banyak yang sepakat. Nah, ketika proses di jalan itu banyak yang kemudian kesulitan nyari materi, nyuri bahan dan seterusnya. Akhirnya saya coba tetap dampingi. Saya juga menulis di buku itu, dari 12 saya menulis ada dua bab, yang lainnya nanti teman-teman yang support. Jadi itu produk benar miliknya teman-teman. Ketika sudah jadi, kita tawarkan ke publisher dan akhirnya berkenan terbit gitu ya. Tapi ada dua skema, apakah kemudian kita membayar sendiri untuk biaya publikasinya dengan sedikit royalti, atau mereka support semuanya tapi tidak ada royalti. Tapi ya akhirnya kita pakai skema yang pertama. Qadarullah tahun 2020-2021 nanti bisa dicek di Google Books gitu ya, Google Docs. Namanya Fintech Syariah dan Teori dan Terapan. Bukunya sampulnya putih. Itu alhamdulillah ketika 2021 publish, 2022 awal itu sudah untuk ukuran kami dan secara masukan dari beberapa publisher terjual 224 eksemplar. Itu sudah banyak. Bagus gitu ya. Dan itu kami pasarkan di marketplace, di Shopee, di Tokped dan seterusnya. Dan agak unik ketika kami menerima kabar bahwa posisi penjualan buku itu terjauh adalah di Sarawak, Malaysia. Iya. Malah banyak Apakah- yang di luar negeri. Apakah mereka ini mahasiswa Indonesia yang belajar di sana, atau memang orang Malaysia asli yang kemudian tahu buku ini? Dan itu jadi capaian yang menarik. Sehingga setelah itu kami selesai kayak semacam bikin panitia pada umumnya lah, ada pembubaran panitia juga. Jadi kami syukuran bahwa buku kita sudah diakui tanda petik secara luas. Tapi itu in English apa Indonesia, Pak? Sementara ini Indonesia. Oh, Indonesia. Ya, kami berencana buat translate dan mengajak beberapa kawan. Tapi belum sampai keturutan, sampai pada akhirnya ganti generasi, ganti buku lagi, tapi belum sepenuhnya selesai. Lebih keren ya. Jadi kayak menulis itu bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga ngajak orang-orang di sekitarnya. Berarti khairun nas anfa'uhum linnas nih, Pak ya. Amin. Membangun lingkungan. Bangun lingkungannya. Betul. Jadi memang lingkungan itu perlu bukan hanya dicari tapi perlu dibentuk, teman-teman Ini nih, semua. Jadi Ya banget di hati saya nih, Pak. Bukan hanya dicari tapi dibentuk, karena selama ini kita mencari lingkungan itu ya. Kadang gini tantangannya, kita mengukur diri dan meniatkan itu bermaksud baik. Lantas ketika sudah terlampaui di luar, lingkungan tidak semuanya merespon dengan positif, sehingga kita harus banyak treatment, sabar dan seterusnya. Bermulanya ya dari lingkungan kecil tadi. Kalau misalkan belum ada pengakuan, saya rasa nggak ada yang bisa menghargai. Tapi kalau misalkan sudah kayak buku itu tadi, mulai buku itu jadi terjual dalam ratusan eksemplar, terus kemudian kita secara statistik pola edar terjualnya sudah mulai sampai luar negeri bahkan gitu ya. Kurang lebih waktu itu harganya 85 sampai 90 ribu. Untuk ukuran buku newbie sudah termasuk mahal sebetulnya, tapi ternyata alhamdulillah the acceptance of selling buyer dari konsumen itu cukup tinggi, sehingga itu yang kemudian menumbuhkan optimisme kami. Teman-teman sudah mulai terhenyak juga gitu ya. Dan momen itu juga sebetulnya setelah saya juga mencoba mendorong teman-teman himpunan waktu itu HES buat membuat modul. Jadi saya sampaikan, adik-adikmu ini nanti belum semuanya tentu bawa buku. Ketika itu era AI belum sehebat sekarang gitu ya. Kecenderungan orang untuk bawa buku besar-besar untuk dibaca tuh agak susah. Ya udah, kita bikinkan, dikemas dalam satu buku yang kemudian kontennya adalah mata kuliah, definisi, soal ujian, soal tanya jawab dan pembahasan. Kemudian kita bikin 2 edisi gasal dan genap gitu ya. Satu edisi kurang lebih 300-an halaman sampai 500-an halaman. Kenapa banyak? Karena memang itu multidisiplin, banyak disiplin. Dan itu teman-teman himpunan tahun 2019 mereka sudah mengelola. Saya sampaikan pengelolaan keuangan silakan kalian kelola, publikasi kalian kelola. Saya
tidak ikut-ikut. Jadi saya sudah percayakan dengan kalian, saya beri tanggung jawab buat mengelola itu, sehingga mereka mengklaim itu sebagai produk mereka, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi saya lebih senang di situ. Gitu. Sangat bermanfaat bagi lingkungan ya. Dimana bumi dipijak di situ bermanfaat gitu. Betul. Kenapa sih Pak kita harus menulis? Kenapa kita Khususnya harus untuk menulis? mahasiswa. Nah, Khususnya buat mahasiswa ya. Sebetulnya menulis bukan hanya untuk mahasiswa, mungkin Iya. karena identik akademik Iya, gitu. betul. Karena gini, kalau kita belajar, apalagi kita sesama muslim, kita dapat ilmu segala macam hal itu sebetulnya lantaran menulis. Menulis jangan kemudian dimaknai dalam hal yang secara harfiah menulis fisik gitu, enggak. Dan itu banyak yang kita bisa dapat dari menulis itu tadi gitu ya. Hadis, Quran bisa sampai kepada generasi berikut-berikutnya, itu ada riwayat namanya yang kemudian menuliskan sampai kemudian ke tangan kita. Kalau kita melihat konteksnya itu secara fenomenologi ya, maka kita harus menulis sampai kapanpun. Nanti kalau misalkan memang dibaca sama orang, apalagi orang itu bisa mendapatkan motivasi positif, tahu sesuatu yang baru dari apa yang kita tulis, itu kan jadi jariah nantinya. Dan hal-hal semacam itu jangan diremehkan gitu loh. Jadi orang miskin yang kita bantu sedikit, orang yang sedih kita jadikan tersenyum, orang yang nggak tahu jadi kita jadikan tahu. Meskipun hal yang kecil, bisa jadi doanya tuh ketika kita tidur bisa naik tuh. Betul. Dan dampaknya nggak main-main gitu. Jadi berkahnya banyak. Alhamdulillah teman-teman semua, Mbak Mas, dari rekanan mahasiswa yang pernah saya ajak itu ada yang sudah S3 dulu daripada saya. Ada 3 orang, ada yang dari UNER. Saya sebut kampusnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Ini Boleh. bebas. Mbak ini ada yang di UNER, ada yang di UINSA. Dan ada juga yang mereka jadi PNS di beberapa tempat, di Kemenak ada di NTB, ada yang menjadi MT, Manager of Trainee, di sebuah perusahaan masak, dan ada yang menjadi analis saham di sebuah perusahaan sekuritas. Dan mereka rata-rata alhamdulillah orang yang pernah saya ajak buat diskusi dan berkontribusi sesuatu yang itu. Dan saya sadarkan pada mereka dan saya yakinkan pada mereka apa yang sudah mereka tuliskan, dan itu nanti jadi kebaikan yang turun temurun, dan alhamdulillah sekarang masih ada. Itu keren banget sih, Pak. Saya Iya. tadi lihat Pak Robi ini kayak integrasi Twin Tower nih. Yes. Akademik dan juga keislaman nih. Dunia dan Ada. akhirat, iya kan? Iya, Dua-duanya itu iya. ada. Oke nih, Pak. Mungkin dari sisi mahasiswa ya, banyak tanya mungkin kayak gimana sih Pak cara untuk memulai menulis bagi mahasiswa, karena terkadang kita itu punya banyak banget ide, tapi kita nggak tahu nih cara memulainya dari mana dulu nih gitu kan. Iya. Oke. Dari mana kita mau menulis? Ya paling gampang sebetulnya kalau mahasiswa ini kan insan yang komunal, dia nggak bisa sendiri sebetulnya ya kan. Nah, komunal ini, komunitas ini yang sebetulnya harus dimanfaatkan. Menulis jangan kemudian diidentikan dengan hal-hal yang akademis, laporan ilmiah, makalah yang ya mungkin sebagian orang itu jenuh bahasnya gitu ya. Tulis apa yang jadi keinginan, hobi, mungkin tentang video, trailer, kemudian dan seterusnya, ini bisa dimunculkan. Nanti kalau sudah punya bahannya, coba dibuat, ketik 1-2 kalimat. Memang susah buat memulai itu. Tapi kalau sudah punya komunitas, saya rasa itu bisa saling mengingatkan itu nanti. Kok capek? Ya self reward. Betul. Kayak kadang gengsi udah banget. capek, Momen-momen. self reward, kelamaan nih Pak, sudah nggak mau mulai lagi nih Pak. Nulis Nah, satu itu paragraf dia. self reward. Terus nanti di rumah, di kos, paling nggak di dinding itu bikin timeline sendiri sebagai reminder. Karena kita nggak bisa kalau misalkan mengandalkan teman atau mungkin orang tua. Orang tua sudah, saya rasa, apalagi kalau anak rantau ya kayak saya dulu, mungkin orang tua tidak akan banyak tahu apa yang saya lakukan di kampus ya. Yang pengen orang tua tahu itu mendapatkan kabar, nak lulusmu kapan, IP-mu berapa gitu ya. Apalagi kalau kita kuliah di kota besar dan kita tidak punya sesuatu hal yang ditawarkan, maka ya jadilah mahasiswa yang cerdas dan pintar. Betul. Karena kalau tidak gitu itu ya rasa-rasanya, mohon maaf, mungkin kita agak sulit diakui. Iya. Gitu. Bukan berarti kok masa begitu Pak, karena memang kalau cuma jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja,
kuliah pulang, waktu makan ya makan, waktu masuk, kadang telat gitu ya. Itu saya rasa seninya sulit ada gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada tutorial, nanti ada mentoring sebelum ujian dan seterusnya, nanti kita bikin komunitas, ada bikin tugas, nanti kita bikin komunitas. Ya begitulah pertemanan. Kadang kalau misalkan memang nggak ada momen hal yang menarik, yang akan bisa dikerjakan. Betul. Gitu. Berarti sama kayak kita ya, udah suka di bidang gini, jadi kayak apapun kita lakuin gitu lah Pak ya kan. Itu jadi suka. Nah, itu Kalau udah dia. suka apapun kayak apapun hambatannya, apapun rintangannya itu It's kayak okay. it's okay, nggak apa-apa, kita tetap ke kampus kok gitu. Ya kadang gitu kan, akhirnya nggak perlu mikir panjang kan. Iya. Betul, Kan betul. sudah jadi habit. Nah, ya hal semacam itu positif juga Mas Kamil dan Mbak Ilmi. Jadi podcast, kemudian video maker, kemudian jadi content creator dan seterusnya. Saya rasa itu juga salah satu bentuk menulis, tapi menulis dalam hal yang medias. Iya, divisualisasikan Betul, ya Pak ya. betul. Jadi menulis jangan kemudian dikatakan hal yang sifatnya eksplisit, buku atau apa enggak. Gitu sih. Dikasih tahu secara harfiah ya Pak. Iya. Oke Pak, ada nggak tips and trick buat bisa lolos di jurnal Sinta 1 atau Scopus? Karena nih pasti ditunggu-tunggu sama oke. teman-teman. Banyak yang kayak muluk-muluk, aku udah bisa nih lolos Sinta 3 sama 4. Kayak aku bisa nih di Sinta 1 gitu kan. Ada tips and tricknya nggak Pak? Oke. Yang pertama harus punya role model. Ramadan. Ya, harus punya role model. Yang kedua, setelah punya, asumsinya mereka sudah punya naskah nih ya. Kalau misalkan memang sudah punya, maka mereka harus cari informasi tentang si OJS yang bersangkutan. Jadi open journal system tuh punya standarisasi yang harus dipenuhi. Nggak kemudian menurut perspektif subjektif kita ini sudah qualified, kemudian kita submit, kok ternyata nanti nggak sesuai harapan, di reject, kecewa. Enggak. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, coba belajar submit, ajak teman-teman yang sudah pernah publish. Kalaupun toh itu naskah kita jadi second author nggak masalah. Yang paling tidak sebagai jembatan awal dulu. Kalau mulai sudah nanti terbit, kepercayaan diri itu muncul, kontinuitasnya berlanjut, mungkin nanti kita jadi ganti posisi jadi yang first author. Kalau sudah berkelanjutan itu nanti kayak kecanduan. Wah ternyata aku bisa. Terus bisa di Sinta 6 nih misalkan. Pak, kalau di Sinta 6, Sinta 5 apakah ada yang berbayar dan tidak berbayar? Bervariatif. Ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Tentu kalau misalkan nanti mau naik level ke Sinta 3, Sinta 4 ya proses screeningnya jauh lebih keras gitu ya. Dan itu harus disadari, jangan kemudian nanti ketika submit di reject baru kemudian ngersulong, grundel dan nggak fight lagi. Nanti kalau misalkan sudah bisa naik level Sinta 2, Sinta 3. Hal yang harus dipahami bahwa kalau di Sinta 2, Sinta 3 itu proses untuk reviewingnya relatif lama. Relatif lama itu mungkin kisaran 1,5 sampai 2 bulan. Jadi proses submit sampai kemudian kita mendapatkan kabar apakah bisa masuk in review atau rejected itu 1,5 bulan. Cukup lama. Kalau misalkan itu ada yang berbayar, biasanya si OJS ini, si jurnal ini menawarkan ada layanan fast tracking namanya. Jadi fast tracking ini nggak cuma-cuma teman-teman sekalian. Jadi ada yang berbayar. Jadi fast tracking berbayar ini tidak menjamin artikel kalian ini akan bisa dilanjutkan atau tidak. Cuma mendapatkan prioritas untuk dicek dulu. Sehingga kalau misalkan memang sesuai dengan kriteria editor mereka, maka akan masuk proses in review. Kalau tidak, maka akan dikembalikan. Begitu. Ya harus disesuaikan ya Pak ya. Betul. Kita punya jurnal ini bagus banget, mulai dari Betul. datanya kayak nggak bias, terus dari Betul. metodologinya bagus, tapi kalau nggak sesuai sama jurnalnya, Dari Iya. skupnya juga. ya it will be Betul. rejected kan ya. Betul. Dan kita harus punya plan B, plan C dan seterusnya. Kalau misalkan memang sudah punya OJS yang mau kita tembak di rencana 1, kita siapkan yang rencana 2, rencana 3. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu di reject, Ada kita lagi. akan siapkan. Ya, kita siapkan. Atau kalau misalkan kita gabut, kita punya tulisan 10, kita tembak ke ilmunya Rambo. Kita tembak ini semua. Tembak semua. Jadi ditembak semua dalam arti bukan satu artikel dikirim ke 10 dalam waktu yang bersamaan, bukan. Ini bahaya nih, namanya autoplagiarism. Oh nanti. gitu. Iya. Tapi kalau misalkan Mas Kamil atau Mbak Ilmi punya 5 artikel, ya sudah 5 artikelnya dikirim ke OJS yang berbeda semua aja, tembak aja semua. Dengan harapan nanti kalau misalkan dalam jangka waktu satu bulan, 2 bulan akan mendapat informasi.
ilmu yang saya pakai itu begitu kemarin. Kalau misalkan ini sudah enggak, saya sudah punya opsi OJS, BCD dan seterusnya. Dan saya mencoba 1-2 kalau sudah mulai terbukti bisa, biasanya saya akan mengajak teman-teman yang lintas keilmuan. Jadi ada yang dari eksak, misalkan saya pernah ngajak teman-teman dari statistik. Kemudian saya juga pernah ngajak teman-teman dari psikologi yang sebetulnya secara keilmuan juga Sangat berbeda. berbeda. Iya. Tapi dalam sudut pandang akademisi, kita meskipun belajar ilmu psikologi, kedokteran yang dasar-dasar, kita nggak harus kemudian kuliah S1-nya mereka. Kita cukup diskusi dengan mereka hal-hal mendasar tentang keilmuan apa yang kemudian beririsan sama ekonomi. Oke, kita fight, kita coba. Dan beberapa kesempatan semacam research grant Bank Indonesia saya pernah coba itu dengan mengajak beberapa adik angkatan sih lebih tepatnya, tapi sekarang sudah jadi kolega yang dari kampus lain, kemudian yang dari lintas latar belakang. Kalau saya akademisi dan nanti dari praktisi misalkan begitu ya. Dan itu bisa diperhatikan. Cuma kami waktu itu gagalnya di 10 besar ya. Dan pernah mencoba nulis dengan mahasiswa kompetisi ilmiah yang pertama di Jogja diselenggarakan kampus Universitas Islam Indonesia UII. Kalau lolos 25 besar, maka naskah ini akan diberikan pembiayaan 10 juta. Wih, keren ya Pak. Tapi kami nggak masuk 10 besar, kami masuk ke 25 besar. Tapi masih tetap dapat. Waktu itu dapat 7.800.000. Wow. Di momen berikutnya saya ngajak dengan teman yang tadi saya sampaikan, akhirnya diterbitkan di Balai Pustaka. Itu eventnya diselenggarakan oleh Badan Keuangan Fiskal BKF di bawah Kemenq. Kalau lolos 10 naskah dapat 25 juta. Tapi ternyata tidak lolos 25 besar, lolos ke 40 besar. Tapi itu akhirnya nanti di bunga rampaikan, dijadikan satu. Bukunya kurang lebih 700 halaman, tebal sekali. Wow. Dan saya langsung dikirim sama penerbit Balai Pustaka, Gramedia. Itu dikirim 8 eksemplar besar gitu di paket. Dan itu selain kami dapat buku free, kami juga mendapatkan dana pengembangan bahasanya. Nilainya sampai 12,5 kalau nggak salah. Banyak ya Pak ya. Jadi Iya. penulis itu bukan hanya Bisa jadi mencurahkan cuan juga. ide-ide, Iya, bisa tapi cuan juga juga. Ada cuannya juga. sekarang juga menulis itu salah satu mencurahkan apa ya, bentuk protes kita terhadap contoh sosial gitu kan Pak. Ini Betul. nih yang biasanya mahasiswa pengen tapi nggak tahu caranya nih. Nah, Oke. Jadi dalam ilmu menulis itu ada istilah yang disebut dengan satire. Ya, satire. Salah satu momen kegelisahan saya ketika melihat beberapa kebijakan negara waktu itu tentang undang-undang jaminan produk halal, misalkan undang-undang JPH, kemudian ada transisi bank syariah dari multi bank kemudian berkonversi jadi BSI. Itu semuanya saya coba ulik di buku dengan berbagai perspektif. Kalau misalkan kegelisahan itu dibaca orang dan orang tidak berkenan, kan bisa di counter, Betul. gitu ya. Tapi ternyata tidak ada bahasan yang meng-counter, maka argumen itu, opini itu akan bisa diterima di masyarakat. keren Kalau ya, Pak. misalkan kalian bisa nulis publikasi dan terbit di depan, dijawab puas gitu ya, kalian jamin nilainya adalah A, tertinggi tanpa harus ikut ujian saya. Tapi kalau hadir tetap gitu. Apalagi kalau minimal cinta 6 gitu ya Pak. Langsung lah itu. Langsung Mau nggak collab sama saya? Apa sih Pak yang harus diperbaiki kalau kita menulis nih, apalagi di mahasiswa kan sebagai dosen pasti melihat nih, oh kurangnya di ini nih, harus diperbaiki di metodologi. Oh ternyata teman-teman kurang nih dalam seringnya dalam apa? iya insight, kayak cari data, oh ternyata kurang ya ternyata. Lebih kepada internal sih. Kalau internal itu lebih kepada niat dan etos sebetulnya. Kalau masalah fisik, materi itu saya rasa masih bisa diolah sewaktu-waktu. Kalau misalkan kontennya bagus, materinya bagus, cuma anget-anget biasa, kemudian 1 kali 2 kali habis itu sudah nyerah, eman-eman materi itu. Jadi ya lebih kepada mempersiapkan ketahanan kita ini aja. Kalau misalkan materi, saya rasa itu fleksibel. Kadang tulisan kita kok dipandang metodenya jelek, nanti kita kirim ke OJS lain, ternyata nanti sama reviewer mereka diterima. Itu kadang kan nggak bisa jadi standarisasi gitu ya. Jadi teman-teman gitu. Dan begini teman-teman,
Mas Kamil dan Mbak Ilmi. Termasuk kalau di Scopus teman-teman sekalian, ini mungkin akan jadi motivasi bagi sebagian yang mungkin barangkali belum tahu. Kalau misalkan kita nulis di Scopus, satu artikel itu kan bisa multiple author gitu ya. Jadi bisa 5, bisa 6 orang gitu ya. Barangkali kalau teman-teman mendapatkan beasiswa dari LPDP atau yang lain, itu akan bisa dihargai sekali. Kalau di Q2 itu bisa dikonversi nilainya 15 juta. Dan itu bisa diklaimkan insentif publikasinya. Kalau Q1 per artikel, misalkan kita punya satu artikel autornya 3 orang, Q1 nih misalkan ceritanya, ya udah kita klaimkan dan kita akan mendapatkan per orang 25 juta. Bukan 25 juta dibagi 3, bukan. Per orang itu. Per orang. Wow. Jadi kalau misalkan memang kita punya insight, punya pengalaman, dan yang pasti tahan banting gitu ya, karena bahasanya reviewer tuh kadang juga nggak semuanya soft. Bener. Jadi nggak soft spoken. Kadang kalau keras bahasanya itu sudah mental kita yang sudah tergoncang, itu sudah. Kadang merasa nggak terima, akhirnya sudah nggak coba nulis lagi. Jangan, itu sudah bagian seninya sudah. Dan itu bisa dijadikan ya buat tambahan uang saku lah. Kalau 25 juta belikan cireng atau sempol kan bisa buat neraktir satu fakultas. Bukan, kayaknya 1 bulan ke depan ya gratis deh Pak Cimal. Gini Pak, karena saya itu kan udah mungkin ya mental itu diuji lagi ya Pak di situ ya. Karena kita udah berjuang mati-matian nih. Aduh, dalam tanda kutip mati-matian buat mengerjakan, terus tiba-tiba reviewer bilang, "Apa-apaan ini? Kamu itu niat apa enggak?" gitu kan, gini. Gitu kan terkadang di hati tuh kayak sakit banget, padahal ini udah berjuang mati-matian. Mungkin emang beliaunya nggak tahu dibaliknya kita gimana, betul, gitu kan. Betul. Nah mungkin itu sih Pak yang kalau saya sendiri ya, mungkin Ilmi juga pernah mengalami. Iya, dulu waktu kan saya kan pernah ikut KRA juga, conference di UNER itu. Nah itu juga pernah menghadapi reviewer yang seperti itu, tegas sekali Pak. Jadi kayak, ini nulis apa gitu. Kak, dari sini aja nggak selaras gitu. Runut. Iya. Iya, kadang memang seninya begitu, tapi yang harus disadari adalah itu adalah bentuk kepedulian mereka terhadap tulisan kita. Kalau misalkan tulisan kita kirim nggak diapa-apakan, di PHP-in, itu justru lebih sakit gitu. Karena betapa nggak berharganya tulisan kita nggak diapa-apain. Kalau misalkan memang dibaca, meskipun itu kadang secara narasi diksi nggak bisa diterima, itu saya rasa bentuk koreksi sih. Itu mahal harganya. Memang tugasnya reviewer ya Pak. Betul. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak cuan nanti. Nggak berkembang nanti kita juga kan. Jadi ya harus dijalani memang proses kayak gitu itu. Jadi balik lagi sih, kalau misalnya memang sudah passionnya di situ, bisa nanti berkembang jadi peneliti gitu ya. Teman-teman bisa jadi peneliti, barangkali kalau misalkan nanti jadi mahasiswa, mengerjakan tugas setiap minggunya, kalian mungkin punya waktu lepas, nanti bisa collab dengan teman-teman peneliti di luar, baik itu yang dari pemerintahan maupun yang dari swasta. Dan trust semacam itu mahal. Jadi bisa jadi bukan hanya dari pihak eksternal yang kemudian tertarik, bisa jadi dosen akan melihat kalian itu punya value added lain, nilai tambah lain, yang bisa jadi nanti ketika momen-momen nulis skripsi, nulis jurnal dan seterusnya, itu sangat membantu sekali. Belum lagi nanti kalau memang passion kalian di akademik, mau berkembang ke S2, S3 dan seterusnya, jadi peneliti atau ilmuwan sejati gitu ya, itu saya rasa tahap awal yang berharga dan memang harus dijaga. Bener gak sih Pak, kalau kita mau apply S2 beasiswa, entah itu LPDP atau apapun itu beasiswanya, kalau kita udah pernah publish di ini mah Sita 1, Sita 2, terus habis itu di Scopus, meskipun Scopusnya Q3 ya, itu akan sangat dihargai dan sangat dipertimbangkan gak sih Pak? Mungkin motivasi nih buat teman-teman yang fresh graduate nih. Yes, sangat dipertimbangkan, dan itu memang salah satu poin yang ditanyakan. Jadi kalau misalkan kampus besar, teman-teman ikut nih proyek proyek tertentu dan buat apply beasiswa gitu ya, dalam tahapan administrasi udah lolos, kemudian tes skolastik dan macam-macam sudah lolos, maka pada akhirnya nanti akan ketemu dengan tahapan interview
interviewernya ini multi latar belakang, ada yang dari akademisi, ada yang dari praktisi. Nah biasanya akademisi ini akan tanya, Mbak, Mas, kalau misalkan memang mau apply ini, kira-kira apa kontribusi yang mau ditambahkan? Kalau S2, kira-kira nanti setelah lulus apa rencananya 2 tahun setelahnya? Kalau S3, kalau setelah lulus nanti kira-kira berapa tahun lagi akan jadi profesor? Itu sudah kayaknya default, kayaknya sudah template semacam itu, dan itu harus disadari. Jadi betapa beruntungnya kalau misalkan seseorang kalau mau apply semacam itu sudah punya bekal publikasi. Gue udah bilang kayak saya udah pernah meneliti ini, jadi nanti saya mungkin akan lebih di atas lagi gitu, kayak udah Mas, langsung aja fast track ya. Lulus. Ya alhamdulillah. Jadi apalagi bagi saya secara pribadi, bagi seorang akademisi gitu ya, publikasi itu sudah jadi senjata dan makanan sehari-hari. Dan itu sudah sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dihindari, Mas, Mbak, gitu ya. Kayak misalkan saya pernah sampaikan ke mahasiswa saya, kenapa kamu kok nggak lulus-lulus? Sudah semester tua nggak segera maju? Kerja? Enggak. Di rumah kerja apa? Nggak apa-apain. Saya kasih tahu. Semakin hari semakin bertambah nggak umurmu? Iya Pak. Kamu bisa nggak mengelak untuk tidak tua? Tak gitu kan? Nggak bisa Pak. Skripsi itu seperti itu sebetulnya. Kalau misalkan mengelak, mungkin waktunya bertambah, tapi akan stagnan di situ. Nggak ada pilihan. Mungkin kamu kalau punya pasangan nggak cocok, bisa mungkin mikir nyari yang lain. Tapi kalau skripsi, opsinya kalau nggak kamu teruskan, kamu DO nantinya. Maka harus muncul kesadaran di situ. Jadi keniscayaan itu harus berjalan. Dan memang dalam sebuah dunia kerja akademisi, jurnal, publikasi itu akan ditempuh. Bahkan kalau misalkan seorang akademisi dalam kurun waktu tertentu, dalam peningkatan scoring tertentu, dengan kinerja mereka tertentu, syarat khusus yang harus dipenuhi untuk bisa menggapai posisi guru besar itu adalah publikasi. Publikasi internasional. Dan mungkin bagi kami atau yang sudah punya publikasi tidak akan terlalu pusing ketika nanti pada waktunya harus mempersiapkan publikasi internasional Q2, Q3, Q1 untuk syarat gitu. Jadi karena Pak Robin nanti udah siap gitu ya, udah memberikan sinyal nih. Masya Allah ya, belum tentu juga. Artinya kita secara mental dan timeline ke depan itu sudah punya sesuatu yang bisa dipastikan, well prepare lah. Well prepare. Jadi sewaktu-waktu itu datang, kita nggak usah terburu-buru gitu ya Pak ya. Iya. Kita udah bicara ngalor gitu sama Pak Robi. Ini dapat banyak insight nih. Betul. Mulai dari A sampai Z. A sampai Z. Jadi emang kalau nulis itu perlu ya Pak, kita membangun habit. Terus juga ada lingkungan juga yang membantu kita menjadi pemantik untuk menulis. Betul. Jadi mahasiswa jangan lupa untuk mencari lingkungan pertemanan yang seperti itu. Bukan hanya dicari, tapi juga dibangun, dibentuk. Karena ya tadi, kalau kita mencari terus-terusan, kita bisa membangun sendiri ya Pak ya. Cara ini teman-temannya, oh kayaknya ini sefrekuensi sama kita deh. Betul. Kita bangun gitu. Oke Pak, biasanya kita kalau di akhir podcast itu bisa ditutup dengan pantun. Wah, waduh. Ada pantun nggak Pak? Ada pantun nggak Pak? Ini emang konsepnya dadakan Pak. Dadakan. Konsepnya dadakan ya. Mungkin Mbak Elmi juga menyiapkan pantun. Beli tomat di pasar turi. Cakep. Kalau mau jadi orang bermanfaat, coba menulis jurnal dan banyak materi. Woi. Real ya, ini muka-muka Skopus. Oke Pak, terima kasih atas insight-nya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman FEBI dan juga seluruh mahasiswa di Indonesia. Amin, insyaallah. Supaya bisa menjadi akademisi yang juga bermanfaat bagi orang lain. Itu sih kalau saya lihat Pak Robi ini gimana ya, akademisi iya, pinter iya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Aduh. Amin ya Allah. Oke Il, boleh ditutup nggak? Oke, terima kasih untuk Pak Robi. Sama-sama. Memberi insight kepada kita pada pagi hari ini. Sama-sama Ilmi. Dadah Sobat Baby. Dadah Sobat Baby. Terima kasih semua.